Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Silaturahim lagi, bermuhajah lagi, bertatap wajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Al-Fakir Bang Arman ASM ingin memberikan suatu tontonan, edukasi, hiburan, dan semoga menjadi tuntunan. Ini sekedar hiburan. Sebelumnya salam hormat dari abang pribadi Al-Fakir Bang Arman ASM untuk guru-guru abang. Semoga guru-guru abang yang masih ada, semoga panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan abang doakan juga untuk guru-guru abang yang sudah almarhum maupun almarhumah. Semoga Allah tempatkan di taman surganya Allah, dilapangkan kuburnya, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk semua umat, khusus wabil khusus abang pribadi. Dan salam hormat, salam santun, salam rahayu dari Al-Fakir Bang Arman ASM untuk sahabat-sahabat abang channel YouTube Bang Arman ASM dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan saudaranya termasuk kita semua. Semoga selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan kita sebahagia dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi karena ini tontonan dan hiburan sekedar edukasi, ada yang WhatsApp abang, ada yang bertanya-tanya abang, ya meminta membuat edukasi tentang sejarah. Sejarah kurang lebihnya abang sebelumnya dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan dalam cerita ini. Ada yang meminta abang untuk membuat edukasi sejarah tentang sosok yang disebut biasanya Mbah Semar, Kiai Semar, Eyang Bradanaya, Eyang Sabdo Palon, atau Eyang Ismoyo Sejati. Ya, kebetulan petilasan beliau ada di Magelang, Gunung Kidar. Dan sosok siapa Syekh Subakir ini, ya abang suruh menceritakan tentang perjanjian. Nah, kebetulan abang sempat bertanya-tanya kepada orang tua-tua dulu bagaimana sejarah tentang antara Mbah Semar, Eyang Semar dan yaitu Syekh Subakir. Tetapi kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf apabila ada salah kata, ucapan lisan dan sikap untuk menceritakan tentang sejarah ini. Sebenarnya abang belum mengetahui semuanya, ya. Tetapi ini yang abang dapat sedikit banyaknya tentang sejarah perjanjian antara Mbah Semar dan Syekh Subakir, ya. Jadi karena ini permintaan sahabat abang, para netizen dan sahabatku dimanapun anda berada, jadi abang harus ceritakan sedikit banyaknya. Tapi apabila ada kekurangan, abang dibukakan pintu maaf. Ya, ambil sisi positifnya saja. Ya, yang baiknya boleh diambil, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Jadi langsung saja, konon cerita pernah terjadi di zaman leluhur kita, sosok Mbah Semar dan Syekh Subakir. Awal asal muasal pertama, ada seorang kesultanan di Turki, ya, namanya Sultan Mahmud, ya, di Istanbul, Turki, mendapat suatu isyarat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ya, konon cerita tanah Jawa dulu tidak mempunyai agama, ya. Bukan tidak mempunyai agama tetapi ajaran leluhur, ya, di tanah Jawa, ya. Jadi belum mengenal peradaban tentang Islam. Jadi Sultan Mahmud dari Turki Istanbul mendapat petunjuk dari Allah isyarat untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena saat itu tanah Jawa masih mempunyai suatu keyakinan leluhur, ya, tradisi adat. Akhirnya diutuslah pasukan Sultan Mahmud, ya,
diutuslah pasukan-pasukan ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, terutama di daerah Magelang, Jawa Tengah, yaitu Gunung Tidar, yang terkenal angker, ya, banyak dedemitnya bahasanya, banyak lelembut dan yang lain-lainnya. Ya, karena dulu di zaman abad itu banyak hutan berantara, ya. Jadi banyaklah sosok-sosok goib yang dimana itu pengaruh mistiknya luar biasa. Akhirnya diutuslah pasukan-pasukan, ya, kerajaan yang dipimpin Sultan Mahmud untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, terutama khususnya di Magelang, Jawa Tengah, Gunung Tidar. Terjadilah pertempuran. Pendek singkat cerita, pasukan-pasukan dari Turki yang diutus dengan Sultan Mahmud hampir rata-rata mati. Akhirnya mendengar berita tersebut, Sultan Mahmud sempat, bahasa keren sekarangnya itu galau. Ya, galau, bagaimana ini? Sedangkan saya ini yakin harus menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau sempat pusing, ya, bagaimana caranya. Akhirnya beliau mengingat ada sosok seorang ahli ruqyah, ahli pengobatan, ahli kebatinan, yaitu yang bernama Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini ada nama aslinya, kalau nggak salah ada depannya Maulana apalah, tapi katakan saja Syekh Subakir. Akhirnya Syekh Subakir ini dipanggillah dengan Sultan Mahmud untuk menghadap. Nah, Sultan Mahmud ini meminta tolong kepada Syekh Subakir yang terkenal mempunyai suatu ilmu kebatinan yang luar biasa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Akhirnya diminta dengan Sultan Mahmud, Syekh Subakir itu menerima tugas untuk ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum dia berangkat, beliau itu pergi ke suatu kerajaan di India. Kerajaannya itu abang lupa ya namanya apa. Akhirnya Syekh Subakir mengajak suatu rakyat kerajaan di India untuk menduduki tanah Jawa, untuk tujuannya menyebarkan agama Islam. Singkat cerita, beliau sampai ke tanah Jawa, tetapi yang ditujukan langsung itu ke Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Akhirnya Syekh Subakir mempunyai suatu mustika batu hitam, itu abang lupa namanya, diraja atau dibacakan dengan menggunakan ajian kolocokro atau kalacakra. Ditanamlah di Gunung Tidar tersebut. Dalam waktu 3 hari 3 malam, batu hitam tersebut yang sudah dibacakan, ya, dengan ajian kalacakra dan yang lain-lain, akhirnya menghuni Gunung Tidar. Dedemit atau jin-jin itu kepanasan dengan kehebatan batu yang sudah diraja atau yang sudah diisi, yang dibaca mungkin dengan ayat-ayat Allah dan ajian kalacakra. Akhirnya dedemit tersebut kabur. Ada yang mati, ada yang lari sebagian ke Selat Jawa, ketakutan karena panasnya luar biasa. Sampai-sampai akhirnya Sang Yang atau penguasa tanah Jawa ini merasakan suatu energi kekuatan yang Syekh Subakir membacakan atau meraja dengan ajian kalacakra lewat batu tersebut. Akhirnya Eyang Semar atau yang dikatakan Bradanaya atau yang dikatakan Sukma Sejati atau Eyang Ismoyo Sejati, terjadilah pertempuran antara Syekh Subakir dengan Sang Yang atau penguasa tanah Jawa, yang menurut orang-orang Jawa dulu beliaulah sang pemomong. Eyang Semar ini sang pemomong. Beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana, dan selalu
memberikan suatu sifat kasih sayang dan memaafkan. Akhirnya terjadi pertempuran. Hampir 40 hari 40 malam. Singkat cerita, dalam 40 hari 40 malam tidak ada yang menang atau yang kalah. Karena Mbah Semar mempunyai suatu kekuatan, keilmuan, begitu juga Syekh Subakir. Dalam 40 hari 40 malam, pendek cerita, singkat cerita, beliau tersebut sempat terdiam. Akhirnya beliau mengadakan suatu perjanjian yang dikatakan versi abang, yang abang bertanya kepada orang-orang tua dulu, dikatakanlah perjanjian Sabdo Palon. Jadi percakapan mereka yang abang dapat, sejarah ini cerita abang langsung, abang tanya kepada orang-orang tua-tua dulu. Syekh Subakir bertanya kepada Eyang Semar atau Mbah Semar, siapa Kisanak ini? Nah, Syekh Subakir, ini sudah terjadi pertempuran, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya beliau berdua akhirnya berdiam diri, akhirnya mengadakan komunikasi, cerita. Syekh Subakir bertanya, wahai Kisanak, siapa engkau sebenarnya? Dengan arif bijaksana, dengan lemah lembut, Mbah Semar mengatakan, aku adalah penguasa tanah Jawa, Sang yang mengajarkan budi pekerti kepada tanah-tanah Jawa, kepada masyarakat tanah Jawa. Jangan sampai salah jalan. Aku diutus. Nah, percakapan mereka seperti itu. Akhirnya Mbah Semar bertanya kembali, engkau sendiri siapa Kisanak? Syekh Subakir mengatakan, saya kalau menurut Islamnya dibilangnya saya seorang ulama, ahli kebatinan, ahli pengobatan, diutus dengan Sultan Mahmud untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena Sultan Mahmud di Turki, daerah Istanbul kalau tidak salah, itu mendapat suatu petunjuk dari Allah untuk menyebarkan agama Islam. Oh, seperti itu, kata Mbah Semar. Iya, kata Syekh Subakir. Syekh Subakir mengatakan iya. Jadi baiknya ini bagaimana? Akhirnya singkat cerita, mereka bercakap, mereka akhirnya membuat suatu perjanjian. Tetapi sebelum membuat perjanjian, ada persyaratan-persyaratan yang harus diterima dan yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tetapi Syekh Subakir sempat bertanya kepada Mbah Semar, selama ini, wahai Kisanak, apa yang dipeluk dengan masyarakat tanah Jawa? Kita ini selalu meyakinkan Tuhan itu dekat sama kita sampai seurat nadi, dan selalu meyakinkan bahwasannya walaupun kami belum mengenal Islam, tapi kami yakin dengan ketuhanan, kami yakin dengan adanya Allah. Tetapi kami berdoa membuat suatu ritual menghadap Tuhan dengan cara kami sendiri. Oh begitu, kata Syekh Subakir. Baik, kalau seperti itu, apakah wahai Kisanak, kata Syekh Subakir, apakah engkau mengizinkan aku untuk menyampaikan ajaran Islam di tanah Jawa ini? Kata Mbah Semar dengan arif bijaksana mengatakan, silakan, sebarkanlah agama Islam. Ya kan, dengan engkau menggunakan ulama-ulama lain membantu untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tetapi ada persyaratan yang harus engkau patuhi. Nah, yang menurut abang dengar, yang menurut abang dapat, yang pertama, walaupun engkau sebarkan agama Islam, jangan sampai tradisi peradaban tanah Jawa, ada tradisi jangan sampai hilang. Ya, seperti memeluk Islam itu tidak ada unsur pemaksaan. Janganlah engkau paksakan orang-orang Jawa untuk memeluk agama Islam. Ada sih perjanjian-perjanjian lain
Yang abang hanya baru tahu itu. Yang abang baru tahu seperti itu. Ya kan, jangan memaksa untuk orang memeluk agama Islam di tanah Jawa. Ada lagi perjanjian lain yang abang itu belum dapat dan mungkin abang lupa ya sebagiannya. Tapi itulah contoh salah satunya persyaratan yang diminta Mbah Semar kepada Syekh Subakir. Silakan sebarkanlah syiar di sini di tanah Jawa. Tetapi jangan pernah memaksa untuk memeluk agama Islam di tanah Jawa. Yang kedua, suatu ketika apabila tanah Jawa ini diusik, dikotori dengan tangan-tangan manusia, 500 tahun aku akan datang untuk menagih janji ini, kata Mbah Semar. Akhirnya Syekh Subakir menjawab, kalau memang peradaban selalu setiap tahunnya berubah-berubah, zaman-zaman ini selalu berubah, Syekh Subakir mengatakan, itu bukan sudah urusanku. Itu aku kembalikan ke engkau, wahai penguasa tanah Jawa. Nah, Syekh Subakir mengatakan itu. Ya, jadi Syekh Subakir tetap mengajarkan dan menyiarkan tentang agama-agama Islam, ya, yang diajarkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lewat Sultan Mahmud dan dijalankan Syekh Subakir. Kata yang Semar, Mbah Semar silakan. Tapi jangan pernah memaksakan orang Jawa memeluk agama Islam. Kedua, apabila tanah Jawa ini dirusak dengan tangan-tangan manusia, mengadu domba, mengasut, memfitnah dan yang lain-lain, aku akan datang 500 tahun lagi. Aku akan menagih. Syekh Subakir menjawab, kalau masalah itu bukan urusanku lagi Kisana. Karena peradaban terus berubah. Masa demi masa berubah. Itu bukan urusanku lagi. Silakanlah. Itu aku kembalikan kepada engkau, wahai penguasa tanah Jawa. Nah, itu. Ya, jadi pendek cerita, sampai di makam atau di patilasannya, bukan makam, patilasan ya, yang abang tahu. Abang karena sering ke sana ya. Abang sering ziarah ke makam wali-wali Songo, tapi abang selalu ke Magelang, Gunung Kidar. Patilasannya Mbah Semar, ya, ada patilasannya Syekh Subakir, dan ada yang dikatakan itu Syekh Panjang. Syekh Panjang itu apa, Bang? Ada patilasannya, tertutup, ada pagarnya. Abang masukin juga di YouTube. Ya, setiap abang jalan ke makam wali-wali di Jakarta, di Jawa Barat, sampai tanah Jawa, abang masukkan konten. Tujuannya apa? Biar jangan sampai kita melupakan leluhur kita dan wali-wali Allah. Jadi Syekh Subakir itu mempunyai tombak yang kekuatannya luar biasa. Sampai tanah Jawa itu tidak goncang lagi. Dulu tanah Jawa katanya konon cerita, selain hutan dan banyak dedemit dan yang lain-lain, ya, itu ada gampang goncang kena ombak, makanya ditancaplah tombak Syekh Subakir, pusakanya. Nah, makanya dikatakan sekarang Syekh Panjang. Jadi kalau kita ziarah ke Magelang, Gunung Kidar, kita harus melewati anak tangga 1450 anak tangga kalau tidak salah. Abang udah sering ke sana. Ya, kita harus melewati atau menaiki anak tangga 1450 anak tangga. Baru kita ketemu masjid kecil, musola, lalu kita baru ketemu patilasannya Syekh Subakir. Naik sedikit ke ada yang namanya patilasannya atau tombaknya Syekh Subakir. Itu yang dibilang Syekh Panjang. Baru kita naik lagi berapa meter, barulah kita ketemu patilasannya Mbah Semar atau yang Semar yang ada di Gunung Kidar, Jawa Tengah. Nah, itu saja. Semoga sahabat abang yang WhatsApp abang bisa mengambil sisi positifnya tentang edukasi ini, hiburan ini, tontonan ini. Yang baiknya diambil silakan, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi abang minta maaf. Dan konon cerita juga abang dengar dari orang tua bahwasannya pertempuran ini masih dipertanyakan. Ada sampai yang mengatakan ini dongeng. Dongeng apa? Pertempuran antara Syekh Subakir dengan Mbah Semar. Itu dongeng. Tapi beliau pernah datang membawa agama Islam, itu betul. Ya, itu betul Syekh Subakir. Tapi ada yang mengatakan tidak terjadi pertempuran. Ini cuma dongeng. Tapi ada yang mengatakan
terjadi pertempuran antara Mbak Semar dengan saya Subakti. Ya, itu saja kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk kita semua. Pada intinya pesan dari abang, jangan pernah meninggalkan leluhur kita dan wali-wali Allah. Karena tanpa leluhur kita, tanpa karomanya wali-wali Allah, kita belum sempat atau tidak menikmati negeri Indonesia ini. Yuk, pesan dari abang, kita saling merangkul, saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Pada hakikat tujuannya agar Indonesia damai, tentram, dan menjaga apa yang dititipkan kepada leluhur kita dan wali-wali Allah. Ya, itu saja. Yang terakhir pesan dari abang, ya, kita jaga, kita lestarikan peninggalan leluhur kita dan wali-wali Allah. Ya, jangan sampai dirusak alam ini. Ya, kita lestarikan agar kita terhindar, tidak terjadi lagi gempa, tidak terjadi lagi tsunami, tidak terjadi lagi banjir bandang dan yang lain-lain. Kita lestarikan negeri Indonesia ini. Ya, dari penciptaan sang alam semesta Allah Subhanahu wa taala dan yang diteruskan kepada leluhur kita dan wali-wali Allah. Pesan dari abang, kita jaga bumi pekerti ini, Indonesia, alam semesta, jangan sampai dirusak agar kita terhindar dari bala dan musibah. Ya, seperti tsunami, gempa bumi dan yang lain-lain. Yuk kita sama-sama menjaga negeri Indonesia. NKRI Agama. Itu saja pesan abang, dibukakan pintu maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.